Sobat bisnis masih ingat soal temuan Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 tentang dugaan penyelundupan ekspor ore nikel ilegal dari Indonesia ke China akhir Juni lalu? Baru-baru ini KPK malah menyebut temuan ekspor 5,3 juta ton ore nikel Indonesia ke China itu bukan merupakan penyelundupan. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, pengiriman ore nikel ke China sebagaimana temuan Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK berasal dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP besi. Perusahaan tersebut bernama PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau SILO di Kalimantan Selatan yang bergerak di sektor pertambangan pengekspor besi, salah satunya ke China. KPK menemukan terdapat 84 kali pengiriman komoditas besi dari SILO ke China selama 2020 hingga 2022. Pengiriman itu dilihat dari Bill of Lading atau surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal angkut. Namun, hanya 73 data Bill of Lading yang diberikan oleh pihak bea cukai negara tersebut. Kemudian, sebanyak 63 dari 73 Bill of Lading itu menunjukkan terdapat nikel yang menempel di besi dengan rata-rata kadar 0,9%. Jadi, 63 pengiriman besi yang ada nikelnya di atas 0,5% dihitung di China sebagai nikel. Dilihat orang Indonesia, berarti ada ekspor nikel, padahal nikel yang menempel bareng besi, ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala menjelaskan perbedaan asumsi berasal dari perbedaan regulasi yang diterapkan di dua negara. Dalam kasus ini, KPK menemukan potensi selisih nilai ekspor ore nikel tersebut sebesar 41 miliar rupiah. Angka tersebut ditemukan dari royalti yang berpotensi didapatkan oleh eksportir PT SILO apabila ore nikel yang terkirim ke China itu diakui sebagaimana regulasi di Indonesia. Kenyataannya dari 63 Bill of Lading ini ada yang kadar nikelnya 0,5%, 0,7%, dan 1,2%, tetapi rata-ratanya 0,9%. Lalu ruginya Indonesia apa? Kalau 0,9% kita hitung dari 63 pengiriman, ini kita cuma berpotensi kehilangan 41 miliar rupiah. Jadi tidak ada triliunan, 14 triliun rupiah yang disebut nggak ada tuh, ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan telah mengantongi identitas perusahaan yang diduga melakukan praktek ekspor biji atau ore nikel ilegal ke China selama Januari 2020 hingga Juni 2022. Luhut mengatakan dirinya sudah melakukan investigasi dengan KPK terkait dugaan ekspor ilegal ini. Agar tidak terulang kasus ekspor biji mineral secara ilegal, dirinya akan berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung untuk menerapkan sistem digitalisasi mendukung instruksi Presiden dalam pelarangan ekspor nikel. Karena semua digitalisasi kita sudah urut dari China mana asalnya itu. Asalnya itu dari Kalimantan Selatan. Siapa anunya kita sudah tahu semua, ujar Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Rabu 6 September 2023.